إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ورسول بعد أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Majelis jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas kudus dan iradahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Pada pagi hari ini semua umat Islam mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil yang mendahana menyambut datangnya perayaan hari besar bagi umat Islam, yaitu melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Begitu pula di hari kemarin jutaan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sedang melaksanakan lempar jumroh sebagai puncak dari pelaksanaan ibadah haji. Tentunya saja ada kebahagiaan yang amat besar yang dirasakan oleh para jamaah haji karena selama 2 tahun kebelakang pelaksanaan ibadah haji tidak bisa dilaksanakan karena masih terjadi wabah COVID-19, sehingga mengakibatkan aktivitas penghentian seluruh kegiatan baik umroh ataupun ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Adha pada hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada perbedaan dengan pelaksanaan hari wukuf di padang Arafah atau penetapan Idul Adha yang dilaksanakan oleh Arab Saudi. Sebagaimana kita mengetahui di dalam media informasi bahwa pemerintahan Arab Saudi menetapkan 1 Zulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2022. Sementara pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama setelah melaksanakan pengamatan hilal di berbagai tempat dan 86 tempat pengamatan hilal yang dilaksanakan oleh Ormas Islam dan juga Kementerian Agama, tidak ada satupun yang melihat adanya hilal pada hari Rabu tanggal 29 Juni. Sehingga Kementerian Agama di dalam sidang isbatnya menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022. Sementara pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2022. Sehingga timbul satu keraguan bagi sebagian umat Islam. Apakah kita melaksanakan saum hari Arafah atau saum di tanggal 9 Zulhijjah itu pada hari Jumat 8 Juli ataukah
hari Sabtu tanggal 9 Juli. Karena kalau tanggal 9 Juli 2022 atau hari Sabtu, maka itu akan bertepatan dengan pelaksanaan Idul Adha di Arab Saudi. Ataupun kita melaksanakan saum tanggal 9 Zulhijjah tersebut bersamaan dengan pelaksanaan, tidak bersamaan dengan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Hadirin ikhwatu iman, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya saja di dalam penentuan ini kita tidak bisa menyandarkan, menyamakan ibadah, dalam hal ini ibadah saum tanggal 9 Zulhijjah atau saum Tasu'a yang harus disamakan dengan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Karena tidak ada dalil, tidak ada keterangan yang kuat bahwa saum Arafah, saum tanggal 9 Zulhijjah harus bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Karena berbeda penamaannya. Arafah itu diartikan atau ada dua makna. Ada Arafat, ada Arafah. Arafat adalah nama tempat. Sementara Arafah adalah nama hari. Nama hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Sementara Arafat adalah nama tempat. Nama tempat yang sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bermimpinya di saat itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang yang dijalani oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah dengan usia sudah 86 tahun dari pernikahannya itu. Namun belum juga dikaruniai oleh Allah seorang anak pun. Sehingga saat itu Siti Sarah sebagai istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam memahami keinginan Nabi Ibrahim untuk segera memiliki keturunan. Maka di saat itu Siti Sarah menganjurkan untuk menikahi Siti Hajar yang diharapkan bisa mendapatkan keturunan. Maka setiap saat Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikarunia keturunan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah As-Saffat. Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbku, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan amat sabar. Gulamun halim. Setelah kelahiran anak yang didambakan sejak lama, yang membuat Nabi Ibrahim sangat bahagia. Namun Allah mengujinya kembali dengan diperintahkan agar anak dan istrinya tersebut diasingkan di suatu tempat yang jauh ke tengah padang pasir Mekah dengan sebuah bangunan suci yang kemudian dikenal dengan sebutan Ka'bah. Ia kemudian meninggalkan mereka, anak dan istrinya, untuk kembali ke Palestina menemui Siti Sarah. Dalam perjalanannya pulang, Ibrahim tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk keselamatan istri dan anak. Ujian Allah tak berhenti sampai di sana. Allah menguji kembali kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Setelah berkumpul kembali dengan istri dan anaknya, Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih putra yang dicintainya, yaitu Ismail alaihissalam. Sebagaimana peristiwa ini Allah gambarkan di dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur mada tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika nazzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lewat perintah penyembelihan Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana makna kurban, yakni pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan dirinya sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah Nabi Ibrahim inilah menjadi milah untuk dijadikan ibadah kurban bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap tanggal 10 Zulhijjah dan dilanjutkan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari Tasyrik. Berkaca dari kisah Nabi Ibrahim tersebut, bagi kita yang pada hari ini Allah takdirkan bisa melaksanakan ibadah kurban, maka perhatikan hal-hal yang bisa menyelamatkan ibadah kurban yang kita laksanakan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala merintahkan di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah
sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya juga mengingatkan umatnya tentang perintah kurban. Wabil khusus kepada umat Nabi Muhammad yang memiliki kelapangan rezeki, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban. Maka Rasulullah SAW menyebutkan yang hadisnya diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Ini yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi umatnya yang memiliki kelapangan, mempunyai rezeki untuk melaksanakan kurban, maka laksanakanlah ibadah kurban. Karena Rasulullah memperingatkan, jika kita mempunyai kelapangan, mempunyai kelebihan harta, tetapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Berkurban adalah bentuk ketakwaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadkurusmallahi ala ma razaqahum man bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbiin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserahlah kamu kepada Allah dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa penyembelihan hewan kurban berorientasi kepada Allah adalah sebagai bentuk syukur dan berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan kurban adalah sebagai salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Menyembelihnya satu saja dari setiap muslim tentu tidak akan mengurangi rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Selain itu, dilanjutkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya. Maka makanlah sebagiannya daging kurban dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Maka oleh karena itu, bagi ikhwatu iman yang mempunyai niat untuk berkurban pada hari ini atau beberapa hari yang akan datang, luruskan niat kita. Niatkan bahwa kita berkurban semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan yang lain, tidak ada harapan yang lain kecuali murni untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan.
walaupun tidak wajib, tetapi merupakan satu hukum yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi orang yang mempunyai rezeki, yang mempunyai kesempatan untuk mengorbankan dari sebagian harta yang dimilikinya. Dan bagi kita yang akan berkurban, tentunya harus memperhatikan kriteria agar kurban yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat ini, di beberapa hari kebelakang ini, kita pun diuji oleh Allah bahwa pada hewan-hewan kurban itu ada yang terjadi penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Sehingga ada satu kekhawatiran bagi yang kurban ataupun yang menerima hewan daging kurbannya tersebut. Dikhawatirkan terkena dari penyakit PMK tersebut atau menimbulkan kemadorotan dari daging kurbannya tersebut. Maka tentunya saja ini adalah satu ujian pula bagi kita semua. Namun kita meyakini bahwa hewan kurban yang kita kurbankan tersebut insya Allah dalam keadaan sehat, tidak terkena dengan penyakit yang marak pada saat ini. Maka yang harus kita perhatikan adalah kriteria secara fisik, yakni hewan untuk kurban hendaknya yang sehat, baik dan tidak cacat. Hal ini digambarkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Anas. Ia berkata Rasulullah SAW telah berkurban dengan 2 ekor kibas yang bertanduk yang bagus. Ia berkata, dan saya melihat Rasulullah melakukannya sendiri. Dan beliau meletakkan kakinya di atas kedua untanya. Beliau membaca basmalah dan bertakbir. Maka inilah kriteria yang pertama. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian ia berkata Rasulullah SAW melakukan kurban dengan memotong seekor kambing yang bertanduk dan jantan. Perutnya berwarna hitam, kakinya berwarna hitam, dan keliling matanya berwarna hitam. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Hewan yang tidak layak untuk kita jadikan hewan kurban adalah yang pertama, hewan yang buta, salah satu matanya. Jangan memaksakan diri. Walaupun hewan itu terlihat oleh kita sangat gagah, sangat besar. Tetapi kalau salah satu matanya dalam keadaan buta, al-aura, maka tidak bisa untuk kita kurbankan. Kemudian yang kedua adalah hewan yang sakit, al-mardoh, maka jangan kita paksakan untuk dikurbankan. Kemudian yang ketiga, hewan yang pincang, al-arja', maka itu pun janganlah kita kurbankan. Jika hewan tersebut sudah nyata, jelas terlihat oleh kita dalam keadaan pincang. Yang keempat adalah hewan yang kurus kering dan kotor, al-kasir, maka itu pun dilarang untuk dikurbankan hewan tersebut. Kurbankanlah oleh kita hewan kurban yang dalam keadaan sehat, yang terbaik, yang paling bagus untuk kita kurbankan. Insya Allah hewan kurban yang kita sembelih untuk kurban itu akan mendapatkan suatu balasan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kurban kita yang dilaksanakan pada hari ini ataupun beberapa hari yang akan datang
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin ikhwatul iman, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita laksanakan, ibadah saum pada hari kemarin dan juga ibadah kurban pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.